Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi saya dengan Arif di Arif Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengikuti perjalanan saya dari kota Purwokerto, tepatnya dari rumah saya di Karanglesem menuju Kecamatan Jatilawang. Kecamatan Jatilawang itu adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas yang letaknya itu adalah 24 km selatan ke arah selatan dari kota Purwokerto. Jadi kalau ditempuh menggunakan kendaraan bermotor itu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Itu kalau jalannya normal ya teman-teman, alias tidak ada kemacetan atau padat jalannya. Tapi kalau padat atau rame jalannya seperti kayak musim mudik lebaran itu bisa lebih dari itu. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi, saksikan video perjalanan saya dari Purwokerto menuju Jatilawang. Oke teman-teman, sekarang saya akan bikin video perjalanan dari Purwokerto menuju Jatilawang. Nah di sini nanti saya akan menunjukkan ke teman-teman spot-spot mana yang nanti akan dilewati oleh saya. Oh iya, hari ini hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Jadi saya akan menuju ke Jatilawang, ke tempat pondok pesantren Al-Falah, yang mana itu adalah pondok pesantren milik keluarga. Jadi memang biasanya kalau Idul Adha itu kami sekeluarga itu ke sana. Jadi memang kami melakukan kurban itu di sana teman-teman. Oke, sekarang ini kita sudah sampai di Kelurahan Notok atau Desa Notok, masih di Kecamatan Patikraja. Nah ini kita nanti belok ke kiri teman-teman. Di situ depan itu ada Tugu. Nah depannya itu lagi ada Koramil 03 Patikraja. Nah ini kita menuju ke arah Bendung Gerak Serayu teman-teman. Nah ini ada Puskesmas Patikraja kiri jalan itu. Terus nanti ini kita spotnya ini sangat indah teman-teman. Jadi nanti kita berjalan di antara Sungai Serayu dan perbukitan. Jadi termasuk spot yang favorit kalau menurut saya. Jadi banyak teman-teman yang riding, baik itu pakai motor atau pakai sepeda. Itu terutama kalau motor teman-teman, kalau San Mori itu Bendung Gerak Serayu kalau nggak ada COVID ya, nggak ada pandemi COVID, itu pasti selalu ramai. Baik itu yang San Mori pakai sepeda motor maupun pakai sepeda. Nah ini di sini jalannya cukup rindang, teman-teman bisa lihat sendiri. Kanan kiri ini banyak pepohonan. Terus teman-teman juga harus hati-hati ya kalau di sini, karena di sini jalannya berkelok-kelok, terus termasuk jalur rame karena jalur yang menghubungkan antara Purwokerto dengan daerah lainnya seperti Cilacap, Majenang, Wangon, dan jalan akses menuju ke Bandung juga. Jadi banyak dilalui oleh kendaraan berat, bis-bis antar kota, antar provinsi. Terus di sini juga banyak titik-titik blind spot teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, itu harus hati-hati. Nah ini seperti depan ini, tikungan depan ini blind spot teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Bagi teman-teman yang belum pernah lewat sini, nah itu harus benar-benar taat sama rambu-rambu lalu lintas ya teman-teman. Jadi
Ya inilah suasananya, situasinya. Ini saya mau nyalip tapi nggak bisa teman-teman, karena ini marka tegas atau garis lurus, nggak ada putus-putusnya. Ini saya akan nyalip ya teman-teman. Ini sudah garis putus-putus. Ini cuacanya cukup cerah teman-teman. Memang ini di bulan Juli ini memang sudah masuk musim kemarau ya teman-teman. Jadi memang cerah. Cuma kemarin sore itu sempat hujan, tapi nggak lama sih. Nah di sini nanti sebentar lagi kita akan melewati perlintasan kereta api. Nah, perlintasan kereta api ini cukup ramai teman-teman. Oh iya, saya sebenarnya sudah pernah membahas atau buat video perjalanan dari Purwokerto, dari Perempatan Tanjung ya tepatnya, itu menuju Bendung Gerak Serayu. Nah teman-teman bisa saksikan video saya, itu linknya, deskripsinya ada di pojok kanan atas teman-teman. Monggo silakan. Nah ini cukup berbahaya teman-teman, karena ini relnya itu pas tikungan. Jadi kalau rel kereta api itu kalau tikungan kan relnya miring ya. Nah itu teman-teman harus hati-hati di situ. Apalagi kalau hujan, itu cukup licin. Nah ini kanan, ini ada kawasan perhutani teman-teman. Jadi ini hutan pohon apa ya, jati apa ya kalau nggak salah. Jalanannya cukup lenggang, mungkin karena hari libur ya teman-teman. Hari libur dan plus pandemi teman-teman. Ini sebenarnya masih masa PPKM darurat. Jadi jalanannya cukup lenggang. Tapi ini kalau nggak ada corona, ini pasti jalan ini ramai banget teman-teman. Karena ya mungkin ini jalan ini kan menuju ke Cilacap, dan Cilacap itu kan identik dengan pantai ya teman-teman. Jadi ya pasti ramai. Nah itu teman-teman bisa dilihat ya teman-teman, kiri jalan itu ada Kali Serayu. Nah kanan ini perbukitan. Jadi spotnya sangat indah. Untuk kondisi jalannya di sini sebenarnya cukup lumayan bagus teman-teman. Tapi ya masih ada beberapa titik yang bergelombang ya. Bolong-bolong sih enggak, tapi bergelombang. Karena di sini tuh memang tanahnya labil, mungkin karena dekat sungai ya. Jadi mungkin tanahnya itu yang labil. Karena beberapa kali di aspal ya nanti bergelombang lagi. Satu, tanahnya labil, yang kedua banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat juga. Itu faktor yang mempengaruhi. Nah ini depan itu adalah sudah masuk kawasan Bendung Gerak Serayu teman-teman. Sebenarnya Bendung Gerak Serayu itu kalau dikelola dengan baik teman-teman, itu salah satu destinasi wisata favorit teman-teman di Banyumas. Ya dulu tuh event-event kayak lomba perahu, apa dayung itu banyak di sini. Ya mungkin masukan aja sih buat Pemda Banyumas ya teman-teman, mungkin lebih memperhatikan lagi tempat-tempat yang banyak potensi wisatanya. Terus nah ini kiri ini masuk ke kawasan Bendung Gerak Serayu, cuma lagi tutup teman-teman. Nah ini kanan itu ada objek wisata Kali Bacin. Kapan-kapan kalau ada waktu sama kesempatan saya bikinkan videonya teman-teman. Nah ini kita sudah masuk wilayah Kecamatan Rawalo teman-teman. Nah ini seperti ini, jalannya cukup lebar ya, karena jalur antar provinsi ya teman-teman. Ini kanan jalan ini ada pom bensin. Ini pom bensin ini termasuk baru teman-teman.
belum ada 5 tahun kayaknya. Jarak antara Purwokerto dengan Jatilawang itu sebenarnya cukup dekat teman-teman. Kalau jalannya sepi seperti ini sebenarnya 15-20 menit sampai. Tapi kalau dulu itu, kalau zaman mudik lebaran teman-teman, itu bisa sampai 2 jam. Karena jalur sini pasti padat teman-teman. Ya padat pemudik, baik yang dari arah barat maupun ke arah timur. Nah nanti itu kita di depan itu nanti kan ada pertigaan teman-teman. Nah pertigaan Jalan Raya Rawalo itu termasuk jalur selatan Pulau Jawa. Jadi jalur kendaraan di Pulau Jawa itu kan ada 2 ya teman-teman. Yang terkenal jalur Pantura atau Pantai Utara Jawa sama jalur Pantai Selatan. Nah jalan raya yang dilalui di daerah Rawalo, Jatilawang, Wangun itu termasuk daerah jalur Pantai Selatan. Nah, ini kanan ada BRI unit Rawalo, terus depan ada Bank Surya Yuda. Jadi kota kecamatannya cukup ramai teman-teman. Banyak perkantoran, banyak komplek perniagaan, toko-toko. Nah ini simpang Rawalo teman-teman. Jadi ini kita akan lurus itu ke arah Jatilawang teman-teman. Kalau belok kiri itu ke arah Sampang atau ke arah Jogja. Kalau lurus sana jalur selatan itu sampai Wangon, Majenang, terus nanti perbatasan Jawa Barat ke arah Bandung teman-teman. Oke teman-teman, saya tak isi bensin dulu ya. Ini stripnya tinggal 1, takut nggak sampai. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini saya habis isi bensin di pom bensin Rawalo tadi. Itu pom bensin Rawalo itu biasanya memang untuk titik pemberhentian untuk istirahat, baik bagi para pengendara kendaraan bermotor terutama. Karena fasilitasnya lengkap, ada pom bensin, ada musola, ada toilet, ada minimarket, Indomaret ya teman-teman. Ini kita masih di Jalan Raya Rawalo. Nah ini kita masuk jalur utama, jalur nasional ini termasuknya teman-teman. Karena jalur ini menghubungkan dari Provinsi Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, sampai nanti teman-teman itu sampai Jawa Timur sana teman-teman, tapi jalur selatan. Nah ini kondisinya, cuacanya cukup terik ya teman-teman, cukup panas. Sekarang ini jam 1.50 atau jam 2 kurang 10. Jadi memang lagi panas-panasnya teman-teman. Nah itu, nih kalau di sini teman-teman itu yang saya suka itu adalah persawahannya teman-teman. Persawahannya tuh cukup luas. Terus kalau lagi apa ya istilahnya, lagi mau masa panen itu kan padinya itu menguning. Wah itu sangat-sangat indah teman-teman, bagus banget. Nah ini sampai pertigaan. Nah kalau pertigaan ke kiri teman-teman itu ke arah Cilacap lewat jalur Menganti. Nah itu kalau orang Purwokerto mau ke Cilacap itu kalau ditanya lewat mana, lewat Maus apa lewat Menganti, lewat Menganti. Nah Menganti ini belok kiri teman-teman.
kapan-kapan kalau ada waktu sama kesempatan ya teman-teman. Mudah-mudahan sih pandemi COVID-19 ini cepat berlalu teman-teman. Jadi ya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bukan new normal ya teman-teman, tapi normal seperti sebelum ada pandemi. Saya nggak bosen-bosennya mengingatkan buat teman-teman tetap patuhi aturan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan hindari dulu yang namanya kerumunan. Karena ini minggu-minggu terakhir ini Purwokerto khususnya itu tingkat paparan pasien COVID itu cukup tinggi. Sebenarnya COVID sih bukan sesuatu yang harus ditakutkan ya teman-teman, tapi kita memang harus, sekarang ini kan kondisi new normal itu kan sebenarnya kan kita hidup berdampingan dengan virus COVID. Jadi memang ya tidak bisa dipungkiri teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kalau kelihatan di video ya, itu kiri itu persawahan teman-teman. Terus itu kanan ada pabrik kayu, tapi kayaknya udah tutup. Nah, ini sudah masuk wilayah Kecamatan Jatilawang teman-teman. Namanya Desa Margasana. Nah, di Margasana ini ada tempat makan yang terkenal. Itu namanya ayam goreng Margasana, teman-teman. Teman-teman kalau pas lewat jalur sini, monggo silakan mampir. Saya nggak endorse loh ya ini. Cuma ya spotnya yang terkenal itu kalau Margasana ayam gorengnya. Sebenarnya tadi waktu sebelum kita masuk Jatilawang itu ada rumah makan ayam goreng kampung juga, namanya Rumah Makan Sinar. Itu keluarga saya paling suka itu kalau makan di situ. Nah ini kita sudah mulai masuk ke arah kota Kecamatan Jatilawang. Jalannya sudah diaspal beton ya teman-teman. Ini aspal beton ini sebenarnya termasuknya baru sih, baru ya kayaknya nggak ada 3 tahunan lah, baru 2 tahun ini. Sebelumnya itu jalan sini tuh aspal, tapi wah cukup parah teman-teman kalau menurut saya sih. Ya gimana nggak parah ya, setiap hari itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Jadinya makanya di aspal beton. Nah itu kiri jalan itu ada sekolahan yang cukup bagus teman-teman bangunannya, SMK Kartek atau Karya Teknologi. Nah depan itu kanan juga ada apotek Mutika 24. Nah ini sudah mulai masuk ke kawasan kota Kecamatan Jatilawang. Sini sudah mulai padat untuk bangunannya. Sini banyak, nih kanan ada Bank Gunung Slamet, terus ada BRI juga. Nah ini kiri ini lapangan Diponegoro, Desa Tunjung. Nah itu depan ada Koramil, ada Pegadaian. Nah ini kanan itu ada alun-alun Kecamatan Jatilawang teman-teman. Kiri ada Puskesmas, ada Polsek Jatilawang, ada Indomaret, ada komplek pertokoan, counter HP. Nah ini kanan itu pasar Jatilawang teman-teman. Depannya sebelah kirinya itu ada Rocket Chicken. Jadi kota Jatilawang itu, kota Kecamatan Jatilawang itu sebenarnya ramai teman-teman. Jadi memang
Letaknya kota kecamatan Jatilawang itu sebelah selatan ya teman-teman. Nah, ini kiri ada SMA 1 Jatilawang. Saya tak merapat dulu teman-teman, di belakangnya truk besar ini. Oke, depan aman, tak nyalip ya teman-teman. Jalur sini tuh memang jalur yang cukup padat dan ramai kendaraan-kendaraan berat teman-teman. Jadi teman-teman kalau lewat sini harus benar-benar hati-hati teman-teman, apalagi yang pakai motor, karena jalan betonnya itu cuma sampai batas kota kecamatan. Nah, ke sana ini ke arah Wangun ini masih aspal dan aspalnya bergelombang. Jadi kalau yang pakai kendaraan roda 2 ya dijaga keseimbangannya ya teman-teman. Saya nggak bisa nyalip karena depan rame, terus ini truknya jalannya pelan, ya resiko lah teman-teman kalau jalan di belakang truk kayak gini. Oh iya teman-teman, ada yang tahu bahasa Indonesianya kunduran truk nggak teman-teman? Kalau ada yang tahu, monggo tulis di kolom komentar ya. Tuh, kalau saya dari dulu sampai sekarang itu belum nemu bahasa Indonesianya kunduran truk. Nih saya nggak berani nyalip karena depan itu tikungan teman-teman. Nah, belakang ada ambulan, tak kasih jalan dulu. Ini depan ada pom bensin Candi Mas ya teman-teman. Ini kanan ini ada pasar Tengok. Nah, ini kita sudah masuk desa Tinggarjaya teman-teman. Berarti sudah dekat di tempatnya Pondok Pesantren Al-Falah. Oke teman-teman, saya cukupkan videonya sampai di sini ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video-video saya atau video ini, monggo silakan like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi video-video yang saya buat selanjutnya. Kalau yang nggak suka ya juga nggak apa-apa sih, nggak usah ditonton, nggak apa-apa teman-teman. Oke, saya akhiri di sini videonya. Salam sehat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.